Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Ekonomi Teknik. Pada pertemuan kali ini, pertemuan kelima, kita akan membahas tentang metode ekuivalensi, ya. Lanjutan dari bagaimana menghitung tingkat suku bunga kemarin, baik bunga nominal maupun daripada bunga efektif. Nah, sekarang metode salah satunya adalah yaitu metode ekuivalensi. Di mana dalam metode ekuivalensi ini itu adalah mencari kesamaan atau kesetaraan nilai uang untuk waktu yang berbeda. Bila sejumlah uang yang berbeda dibayar pada waktu yang berbeda, dapat menghasilkan nilai yang sama. Kita kenal dengan ekuivalen, ya. Dasar perhitungannya dengan menggunakan analisis cash flow juga, tapi simbolnya hampir sama. Ya, I kemarin apa? Interest rate atau suku bunga. N jumlah periode. P present atau sejumlah nilai dari uang sekarang. F future nilai masa depan untuk N periode yang akan datang. A adalah annual atau pembayaran dari setiap akhir periode. Jadi 4 istilah ini yang harus Anda perhatikan antara present, future dengan annual. Ya. Kita lihat pada contoh atau pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas tentang cash flow tunggal ya, single payment ini, yaitu adalah jika sejumlah uang saat ini present dipinjamkan pada seseorang dengan suku bunga rate of interest-nya I, maka uang itu pada periode KN akan menghasilkan nilai uang untuk masa datang, yaitu adalah future atau lambangnya adalah F. Sehingga didapatkan rumusnya future sama dengan present kali 1 tambah I pangkat N. Apa itu I? Tadi sudah ya. Interestnya, rate of interest atau tingkat suku bunga. N-nya adalah per periode. Ya, faktor penggali. Maka jika menggunakan tabel suku bunga adalah lihat hubungan antara F dengan P. Oke, ini formulanya sebagai rumusan awal. Ya. Kita lihat aplikasinya. Jika uang sekarang jumlahnya adalah 250.000 akan sama nilainya dengan 287.500 1 tahun mendatang sejumlah 217.391.000 tahun kemarin jika suku bunganya adalah 15% per tahun. Maka angka tersebut datangnya dari ini, nilai P-nya ini, F-nya 287. Kemudian kalau kita gabung nilainya yang akan menjadi 287.500, kemudian dengan bunga per persennya per tahun adalah 15%, sehingga ketemunya adalah 217.391. Ya. Contoh 2, Mira mendepositkan uangnya ke bank sebanyak 5 juta dengan suku bunganya adalah 6%. Kemudian setelah 30 bulan berapa? Boleh dua caranya, memakai rumus langsung dan memakai tabel bunga. Memakai rumus langsung ini, kemudian dengan memakai tabel suku bunga, lihat N-nya adalah 30 bulan. Nah, kemarin udah Bapak ajarkan ya. Coba berapa hasilnya? Ya, berapa? 5,743. Ya, 5,743 ini datangnya adalah dari tabel suku bunga. Cukup jelas ya? Ya, baik. Sekarang kita lihat hubungan kebalikannya, ya. Nah, jika Mira ingin memiliki uang 5 tahun mendatang sejumlah 10 juta, berapa uang yang harus di-store? Kita buatkan cash flow-nya. N-nya ada berapa tadi? 5. 1, 2, 3, 4, 5. I-nya berapa? 22%. Kemudian dia tahun mendatang. Apa itu? Future. Ya. Yang ditanya adalah berapa nilai investasinya atau untuk tahun sekarang. Caranya dengan memperhatikan cash flow. Ini yang bersama soalnya ya. Dengan soal yang pertama. Sekarang cash flow annual. Ya, diperhatikan. Jadi hubungan annual dengan future. Nah, persamaannya seperti ini. Tabel suku bunga. Hubungan antara present dengan annual. Ya, dari beberapa
konsep yang ada tadi. Nah, dari sini kita lihat dari contoh soal. Oke, coba Anda perhatikan dulu ya. Elsa setiap bulan menabung uangnya di bank sebesar 20.000 rupiah. Bila suku bunga yang dibayarkan adalah 1,5% per bulan, hitunglah jumlah uang Elsa selama 1 tahun. Nah, jadi hubungannya adalah F dengan A. Nah, lihat lagi rumusnya. Ya. Oke. Nah, ini kalau ditanya adalah berapa nilai presentnya, nilai sekarang, ya, berarti P dengan A. Ya, kemudian cash flow gradient yang kita bagi dua, ya, ada arithmetic gradient dan geometric gradient. Nah, ini seperti ini cash flow-nya ya. Hubungannya antara ini. Nah, oke. Silakan catat soalnya dulu. Perusahaan saat ini telah berhasil menjual produknya senilai 250 juta rupiah per tahun. Namun ke depan bagian pemasaran telah menyiapkan program pemasaran yang lebih intensif sehingga direncanakan kenaikan penjualan rata-rata akan mencapai 35 juta rupiah per tahun. Jika suku bunga berjalan rata-rata 8% per tahun, hitunglah nilai ekivalen future-nya dan nilai present-nya sama-sama di tahun ke-12. Nah, kita buatkan seperti ini dulu. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang harus Anda perhatikan. Berarti dari tugas ini atau daripada contoh ini dijadikan tugas, lihat hubungan antara F dengan A, P dengan A, sehingga terjawab apa yang dicari sesuai dengan nilai ekivalensinya pada tahun berapa yang ada pada soal itu. Nah, ya, nanti diperhatikan ini, misalnya hubungan G dengan A, ya, lihat menggunakan tabel suku bunga. Kemudian juga bisa hubungan P dengan G. G itu adalah arithmetic gradientnya jika terjadi perubahan. Nah, jadi materi ini bisa Anda ulang-ulang karena dia bersifat video pembelajaran. Jadi kalau ada yang tidak paham bisa dibuka-buka kembali ya. Jadi sesuaikan dengan soal yang ada sehingga Anda bisa memahaminya lebih lanjut. Ya, jadi dengan sering Anda mengerjakan latihan, maka itu akan lebih mudah Anda memahaminya. Ya, kemudian perhatikan soalnya untuk lebih memudahkan dari soal cerita itu, berarti buat diketahui sehingga bisa lebih jelas seperti yang sudah Bapak uraikan sebelumnya. Maka kode-kode itu saudara jangan lupa. Ya, baik. Untuk materi kali ini, karena kita hanya mengaplikasikan antara atau gabungan dari hubungan nilai present dengan future, kalau seandainya ada terjadi peningkatan arus uangnya profesional, kemudian hasil peningkatannya tidak dalam jumlah yang sama, tetapi semakin lama semakin besar, maka kita gunakan adalah geometric gradient. Nah, ya, dengan memperhatikan berapa tingkat perkembangannya. Oke? Ya. Soalnya sudah tadi, nah ini satu aja supaya Anda bisa memahaminya lebih lanjut. Ya, jika tidak ada pertanyaan, maka seluruh tugas-tugas yang sudah ada baik untuk pertemuan awal atau pertama sampai dengan pertemuan kelima ya, karena beberapa saat lagi itu kita akan masuk ke UTS. Maka lengkapi seluruh tugas-tugas saudara supaya saudara tidak bermasalah. Cukup jelas ya? Siap? Sudah dicatat soalnya? Nah, oke. Bapak tunggu 1 menit lagi agar soal ini bisa dicari ya. Nilai ekivalen future berarti apa hubungannya? F dengan A atau F dengan P atau P dengan A. Ya, oke. Cukup jelas ya. Kalau seandainya tidak ada lagi, Bapak akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan semoga saudara selalu rajin mengerjakan tugas ya, supaya bisa memahami setiap materi yang sudah disampaikan. Bapak akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.